Universitas PGRI Pontianak terletak di Jalan Ampera, yang dimana terdapat berbagai program studi. Salah satunya adalah program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Visi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah menjadi program studi yang menghasilkan guru bahasa Indonesia yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada tahun ke depan. Misi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama, melaksanakan manajemen pendidikan berlandaskan 4 pilar kecerdasan, intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Yang kedua, menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan penelitian di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Yang kelima, meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, dan perluas akses di bidang bahasa yang lain di tingkat global. Yang keenam, meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas program studi PBSI sebagai bagian dari LPTK Universitas PGRI Pontianak. Yang ketujuh, meningkatkan 4 keterampilan berbahasa yang menghasilkan produk berupa buku. Kenapa harus pilih Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Karena di sini menawarkan pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan zaman, membekali mahasiswa dengan keterampilan berbahasa, bersastra, dan mengajar secara profesional. Nah, nggak ketinggalan juga nih mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia aktif di berbagai organisasi seperti BUBES, BSM, Pokta, dan Disnatalis. Saya ingin bertanya sedikit tentang keunggulan yang ada di Prodi Bahasa Indonesia di kampus Universitas PGRI Pontianak. Apa sih Bu keunggulan utama Prodi PBSI Universitas PGRI Pontianak dibandingkan prodi sejenis di kampus lain? Ya, kalau di FPBS Universitas PGRI Pontianak ini, khusus dosen ini sudah memiliki keahlian yang mumpuni. Ya, keahlian itu ada yang di bidang sastra, ada yang di bidang kebahasaan, kemudian ada yang di bidang kepembelajaran. Kemudian kalau untuk pendekatan, kita menggunakan pendekatan yang humanistik. Ya, kemudian ada korelasi atau hubungan antara dosen dan mahasiswa, ya, ibaratnya sebagai rekan partner. Nah, itu dalam rangka kita menjalankan kurikulum pembelajaran merdeka. Baik Bu, bagaimana sih Bu prodi ini mempersiapkan mahasiswa agar siap bersaing di dunia kerja, baik sebagai guru maupun di bidang lain? Di sini kami melatih siswa dari soft skill-nya, kemudian dari hard skill-nya, kemudian dari public speaking-nya, dan kemampuan dari keterampilan literasi digital. Apa saja inovasi pembelajaran yang diterapkan di program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia ini agar mahasiswa tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga praktis dan kreatif? Di sini mahasiswa dilatih memiliki keterampilan di antara yang tadi yang public speaking, kemudian kalau di bidang sastra ini kan bermain drama, kemudian berpuisi, kemudian interpretif, ya kan. Selanjutnya kecakapan di digital dan pemahaman tentang kearifan lokal. Kira-kira kearifan lokal. Bagaimana peran dosen dalam mendampingi mahasiswa untuk meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik yang Ibu ketahui? Ya, kita membuka ruang diskusi, dia bisa berkomunikasi secara online maupun offline. Kemudian kita juga melaksanakan yang coaching dan pemerintah. Baik Bu, Pendampingan ya. di sini ada harapan enggak untuk Ibu terhadap lulusan program Bahasa Sastra Indonesia di masa mendatang? Ya, harapan kami bahwa mahasiswa FPBS ini memiliki kemampuan skill di bidangnya masing-masing, mampu beradaptasi di era zaman sekarang ini. Nah, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Universitas PGRI Pontianak, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.